Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika di cabang kalkulus, yaitu materi integral. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like and share dan subscribe supaya tidak ketinggalan notif berikutnya atau video berikutnya. Silahkan pencet tombol loncengnya. Terima kasih sudah menekan tombol like and subscribe. Kita langsung ke materi. Untuk materi integral nanti kita bagi jadi 3 bagian. Jadi sebelum saya menjelaskan bagian yang pertama, ini saya akan menjelaskan sedikit konsep integral. Seperti yang kita ketahui, integral merupakan kebalikan ya atau inverse dari operasi turunan maupun operasi limit. Jadi materi prasyarat sebelum kita mempelajari materi integral itu kita sudah harus menguasai materi turunan maupun materi limit ya. Atau kalau masih kurang paham bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Untuk simbol integral sendiri nanti simbol integral seperti ini ya. Bisa perhatikan kotak berwarna merah di bagian belakang soal nanti ada tambahan dx ya, integral dx. Ya, perhatikan gambar yang di sebelah kiri ya. Gambar ini merupakan penerapan integral. Jadi integral digunakan dalam menentukan luas daerah ya. Nah, biasanya dalam penentuan luas daerah, misalkan dia berbentuk persegi panjang ya, biasanya kita tinggal menggunakan rumus panjang dikali lebar ya. Maupun bentuk lingkaran ya, kita tinggal gunakan rumus PR kuadrat ya. Tapi bagaimana misalkan bangun datar itu ada kurvanya di atas ya, jadi bentuknya kayak gini. Ini dengan menggunakan pengaplikasian integral kita bisa menghitung luas daerah yang berada di bawah sebuah kurva. Jadi ini integral kita bagi menjadi 3. Yang pertama integral tak tentu, yang kedua integral tentu, dan yang ketiga penerapan integral. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Untuk integral tak tentu, ini kita akan menggunakan rumus dasar ya. Ini rumus dasarnya bisa kalian lihat di kotak yang berwarna biru. Ya. Kalau terdiri dari satu fungsi, kita bisa menggunakan rumus dasar. Baik, kalau misalkan sudah terdiri dari 2 fungsi, ya, ini ada rumus lanjutan, kita bisa menggunakan rumus integral substitusi dan integral parsial. Tapi untuk rumus yang kedua, 2 yang di bawah ini nanti sedikit kita modifikasi agar dalam mengerjakan soal itu bisa lebih mudah. Ya. Coba perhatikan contoh 1 ya. Tentukan hasil dari 8x berpangkat 3, 2x berpangkat 2 ditambah 2x ditambah 5. Jadi di soal ini dia tidak menjelaskan integral, cuma karena ada lambang seperti ini dan dx di belakangnya. Berarti maksud dari soal ini adalah materi menentukan integral. Dalam penentuan integral sendiri, kalau misalkan bentuknya kayak gini, berarti kita harus menghitung per suku. Jadi sesuai rumus dasar tadi yang sudah saya tuliskan di depan, ini bisa kita lihat kembali. Jadi ini yang kita ambil patokan pangkatnya, jadi pangkatnya kita tambah 1 dan bagian bawah yang ini kita tambah 1. Karena kebetulan soal yang ini bisa dibagi, 8 dibagi 4, maka dia hasilnya 2x berpangkat 4. Ini untuk suku kedua dicari menggunakan cara yang tadi. Awalnya pangkatnya 2 ditambah 1. Ini, jadi kalau dia tidak bisa dibagi, ini yang saya katakan pasti tadi. Ya, ini pangkat 3, yang ini pangkat 3 juga. Ini pasti pangkat 4, pangkat 4. Maupun bentuk berikutnya ya, pangkat 2, yang bawah 2, pangkatnya juga 2. Dalam pengintegralan, misalkan ada x-nya kayak gini, tinggal kita tambahkan x. Kalau yang c ini tidak masalah ya, yang c ini kita tinggal tambahkan. Jadi seluruh jawaban integral itu kita tinggal tambahkan c ya, di bagian belakang. Ini sudah ketemu untuk pengintegralannya.
Usahakan untuk integral rumus dasar ini sudah dipahami. Nanti kalau masih kurang paham silahkan komen atau tanya di kolom komentar. Kita lanjut untuk contoh yang nomor 2. Tentukan hasil dari ya. Ini seperti yang saya katakan tadi. Dalam pengoperasian kayak gini, misalkan ada dua fungsi ya. Anggaplah misalkan yang depan ini fx, yang di belakang ini gx. Jadi karena ada dua fungsi, maka kita akan menggunakan rumus integral substitusi ya. Ada rumusnya. Ya, ini saya modifikasi sedikit supaya lebih mudah dipahami. Jadi yang tadinya menggunakan fungsi fx dan gx, ini saya ganti u dan v ya. Ini kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi yang di depan ini kita misalkan u, sedangkan yang di belakang kita misalkan v ya. Di sini rumusnya mengatakan u-nya tetap ya. Jadi yang di depan ini tetap, yang di tengah ini menggunakan rumus dasar, rumus yang sebelumnya tadi, sedangkan yang di belakang ini seperti aksen ya. Jadi ketiga-tiganya dikali. Misalkan masih bisa dioperasikan, bisa dibagi, kayak gini ya. Ini kebetulan sejenis dan bisa dicoret. Kita keluarkan dulu tiganya ya supaya sama persis dia. Ini bisa dihilangkan, jadi nanti yang tersisa 1 dikali 1, 3 dikali 3 ya. Berarti 1/9 x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 2. Ini sama ya. Jangan karena tidak dipisahkan dengan kurung, kalian bingung pemisalan ya. Ini tetap integral substitusi ya. Ini jadi yang di depan itu kita misalkan u, yang di belakang kita misalkan v. Ini karena belum ada pangkatnya ya, dia masih dalam bentuk akar, kita ubah dulu bentuknya ya. Kita ubah kayak gini ya. Jadi kalau akar, kalau misalkan dia akar ya, kita ubah menjadi pangkat setengah ya. Bentuknya kayak gini. Sama dengan rumus yang tadi, u-nya tetap ya. Ini rumus integral substitusi. Yang bagian kedua kita operasikan menggunakan rumus dasar. Yang terakhir kita gunakan rumus 1/pi aksen. Dan kita operasikan seperti awalnya tadi ya, seperti biasa. Ini ada sedikit keliru ya. Ini dihilangkan sudah ya, habis dia ya, dicoret atas bawah. Kalau misalkan soalnya esai, jawabannya sampai sini ya. Cuma biasanya untuk soal pilihan ganda jawaban seperti ini belum ada ya, untuk soal pilihan ganda. Jadi karena soalnya menggunakan akar, biasanya di pilihan ganda dia minta jawaban dalam bentuk akar. Jadi kita ubah, karena ini pangkatnya 3/2, kita pecah ya menjadi 2/2 maupun 1/2 ya. Sama dengan yang tadi, kalau misalkan dia pangkat setengah, kita bisa ubah jadi akar. 2 dibagi 2, habis ya. Maka nanti kalau pilihan ganda, jawaban seperti ini baru ada di pilihan ganda. Ini contoh keempat. Ini jangan sampai bingung bagaimana cara membedakan rumus dasar, rumus integral substitusi maupun integral parsial dalam penggunaannya. Kalau soal yang tadi ya, ini juga terdiri dari dua fungsi, cuma koefisien ya atau pangkat dari x ya, yang di luar kurung maupun di dalam kurung ini sama. Kalau yang soal tadi dia berbeda dia pangkatnya. Ini contoh 3 tadi. Jadi kalau pangkat yang di luar kurung itu beda dengan di dalam ya, atau dia beda 1 kayak gini. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, berarti dia menggunakan rumus integral substitusi ya. Ini sama dia. Jadi kalau ini sama, x yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung ini sama ya, kita bisa menggunakan rumus integral ya, integral parsial, atau rumusnya bentuknya seperti ini tadi. Ini ada rumusnya, cuma rumusnya saya tidak gunakan.
Saya menggunakan cara seperti ini. Ya. Nah, ini fungsi yang pertama yang kita, misalkan U tadi, kita menggunakan rumus turunan ya, untuk mengerjakan. Sedangkan fungsi yang kedua kita menggunakan rumus integral dalam pengerjaannya. Jadi nanti untuk menentukan jawabannya, kita turunkan kayak gini sampai menghasilkan 0. Sedangkan integralnya mengikuti jumlah kotak yang ada pada turunan. Jadi nanti yang kita kali, yang ini. Nah, jadi X ini kita kali dengan 1/5, sedangkan 1 kita kali dengan yang bawah ya. Yang bawah ini pengintegralan nih, mirip rumus dasar tadi. Ini X dikali 1/5, 1/5X. Bentuknya di sini. Ini ketinggalan X. Nanti yang di bawah sini 1/30X. Jadi tadi di sini ada X-nya ya. Ini maaf. Ini ketinggalan ya untuk huruf F-nya. Jadi yang kita ambil jawaban ini yang bagian akhir ya. Jadi jawaban pertama dikurang dengan jawaban yang kedua. Penulisannya kayak gini. Ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi, ini kita latihan soal. Kita mulai. Nah, tentukan hasil dari 3x kuadrat dikurang 6x ya. Karena ini bentuknya seperti ini ya, silahkan gunakan rumus dasar dalam pengerjaannya. Bisa dikerjakan. Jadi untuk jawabannya, mungkin bisa kalian pause sambil kalian kerjakan. Untuk soal jawaban yang A, yaitu jawabannya yang C ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya yang C. Lanjut. Nih soal nomor 2 ini masih sama, cuma agak panjang sedikit. Ini tetap menggunakan rumus dasar. Ya, untuk nomor 2 ini jawabannya yang E ya. Jadi jawabannya yang E. Lanjut. Ini bentuk nomor 3, jangan sampai terkecoh. Jangan karena ada 2 fungsi, kalian akan menggunakan rumus substitusi maupun parsial ya. Ini agak mudah ya. Kalau misalkan kalian menggunakan rumus dasar ya. Jadi kalian tinggal kali silang dulu. Jadi nanti kita bentuk sama dengan soal nomor 1 maupun nomor 2 ya. Baru kita gunakan rumus dasar. Nanti usahakan kalian dapat jawaban yang C ya untuk soal yang ini. Lanjut soal nomor 4. Ini integral substitusi. Ya, tepat jawaban yang betul yang A ya. Lanjut soal berikutnya. Ini masih integral substitusi. Untuk nomor 5 sendiri ini jawabannya yang E ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Ini ada penggunaan akar. Jangan lupa ya, ini dibuat kurung dulu ya, baru kita pangkatkan setengah ya, bisa dikerjakan. Kalau kunci jawabannya terlalu cepat, silahkan dihentikan dulu sebentar ya. Nanti setelah dijawab baru videonya dilanjut ya, lalu kalian bisa samakan jawabannya. Jadi untuk nomor 6, ini jawabannya yang C ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini juga sama, cuma bedanya dengan yang tadi, kalau akarnya di samping berpangkat setengah, kalau akarnya di bawah dia berpangkat negatif setengah. Untuk cara pengerjaannya sama persis. Usahakan kalian mendapatkan jawaban yang C. Lanjut soal terakhir. Ini karena ini pangkat 1, yang di dalam kurung juga berpangkat 1, maka silakan gunakan rumus integral
parsial ya. Nah, rumus yang tadi yang menggunakan kotak itu bisa mempermudah kalian dalam melakukan pengerjaan ya. Nah, ini jawabannya yang A. Ya, jadi untuk materi berikutnya, materi integral tentu nanti kita bahas pada video berikutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai soal maupun mengenai materinya tadi, bisa kalian komen di kolom komentar yang bawah. Sekian video dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.